Shalom, Bapak Ibu semua bersuka cita malam hari ini. Saya percaya Tuhan kita luar biasa. Lambaikan tangan kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, beberapa jam lagi kita akan tinggalkan 2022. Usia kita akan bertambah satu hari. Bapak Ibu Saudara, rambut kita bisa berubah warna, tapi kasih Tuhan tidak berubah untuk kita. Dia berkata, sampai putih rambut kita digendong. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa mengalami 7B ya. Mengalami botak, mengalami burem ya, mulai gak ketok Bapak Ibu Saudara ya. Mulai budek ya, mulai bongkok, buncit ya, dan beser mungkin. Mulai bogang juga. Tapi Tuhan tidak melihat rupa kita. Dari muda sampai nanti 2023 sampai kita tua, Dia tetap Allah yang setia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin sampaikan mengatasi kekhawatiran. Bapak Ibu Saudara, banyak orang sedang khawatir begitu berat. Tanya, Pak, tahun depan saya harus kerja apa? Di TikTok, oh kerjaan yang gak akan mati. Ada kerjaan yang bakal mati. Wah, kerjaan saya bakal mati. Harus kerja apa? Ya, ada banyak orang khawatir, saya harus melakukan apa? Saya harus bertindak antisipasi apa? Katanya suruh pegang cash is king. Tiba-tiba ada yang ngomong itu monopoli supaya banyak orang bangkrut, supaya banyak orang susah. Bingung. Hari ini jangan khawatir. Kita punya Bapak yang baik. Bapak yang tahu apa yang kita perlu. Kita buka bersama-sama mengatasi kekhawatiran. Matius 6 ayat 25 sampai 34, Bapak Ibu Saudara ya. Ayo kita atasi rasa khawatir kita. Bapak Ibu Saudara, kata jangan takut, jangan khawatir sering kali disebutkan di Alkitab. Karena begitu mudah manusia ini takut. Begitu mudah manusia ini khawatir. Mungkin hari ini kita khawatir. Firman datang untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita jangan khawatir. Ya, kita buka bersama Matius 6 25 sampai 34. Ayat 25 saya, Bapak Ibu Saudara, 6 26 begitu seterusnya sampai 34 ya. Matius 6 25. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, khotbah di bukit, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? 28 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Namun aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. 30, 1, 2, 3. Ayat 31. Sebab itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Seperti kita tanya, apakah yang akan kita kerjakan? Apakah yang harus kita lakukan? Kita sedang khawatir. Ya. Tuhan minta apa yang kita kerjakan? 32 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Yes, 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34 sama-sama, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok punya
kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak saudara, bagaimana di akhir tahun ini? Kita akan takut akan masa depan kah? Mau kerja apa? Mau bertindak apa? Mau berobat kemana? Mau beli asuransi apa? Banyak khawatir dalam hidup kita. Setiap keputusan membuat kita khawatir. Yang muda khawatir gak dapat jodoh, gak dapat kerja. Yang usia tua khawatir mau ikut siapa, ya, mau kerja apa, taruh duit di mana. Kita banyak khawatir. Hari ini ayo kita atasi kekhawatiran kita bersama dengan Tuhan. 3 cara mengatasi kekhawatiran. 3S, Bapak Saudara ya. 3S. Yang pertama, gimana kita supaya nggak khawatir? Yang pertama, semakin mengenal Bapa di sorga. Dikatakan di ayat 32, Bapakmu itu tahu kamu perlu apa. Bapakmu itu tahu dan sudah menyediakannya. Oh, beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita khawatir, kita nggak kenal Bapak kita. Kita nggak kenal Bapak kita siapa. Kita lupa Tuhan itu siapa. Bapak saudara, karena itu ayo kita kenal. Banyak orang khawatir karena nggak percaya. Dikatakan di sini, hai kamu orang yang kurang percaya. Orang kalau mau percaya itu harus kenal, ya, harus kenal. Contoh Pak Ibu saudara, saya baru kenalan sama Pak Andreas, ya. Pak Andreas ini baru kenal di base Pak Andreas. Saya mau pinjam handphone, mau telepon di belakang. Boleh nggak Pak Andreas saya pinjam handphone? Nggak boleh, baru kenal kok. Iya kan? Wow, terus ketemu terus di base, lama-lama mampir di rumah. Ya, tahu rumah saya di mana, kenal engkong saya Bapak Gembala, gereja ke sini ibadah. Kira-kira boleh nggak pinjam HP-nya ke belakang? Oh boleh, kalau perlu bawa pulang. Nanti kalau nggak ada ditagih deh Pak Gembala. Pak Gembala, Ishak hilang no HP, ya. Karena kenal, kita tahu jaminannya, tahu keluarganya, tahu rumahnya. Dengar baik-baik, Bapak Ibu. Kalau kita kenal Bapak kita tidak perlu khawatir. Burung itu loh, yang kita lihat, yang banyak orang tembak, dar mati gak ada harganya, itu Tuhan pelihara. Bunga yang kita potong untuk hari Valentine begitu banyak, itu Tuhan hiasi. Apalagi kita ini kesayangannya. Kenapa kita khawatir? Kita harus kenal Bapak kita. Bapak kita itu penuh kemurahan dan kasih. Apalagi kita anak, bahkan nyawanya Tuhan ngirim anaknya yang tunggal. Bapak Ibu saudara, kalau kita punya anak kita sakit, terluka, kita pasti sudah sakit. Apalagi anak tunggal nih, gak ada gantinya. Bahkan diserahkan buat kita, perjamuan suci. Diserahkan, disalib, supaya kita yang percaya beroleh hidup yang kekal. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kalau kita tahu Bapak kita seperti itu, kenapa kita khawatir? Misalnya satu kali ada seorang pemuda, dia buat kapal mainan. Dia buat rangkai begitu bagus, begitu indah. Ya. Lalu digambar, wah ada layarnya, ukir-ukirnya semua, dan dia diukir kasih nama, ya, kasih inisial namanya. Bapak Ibu saudara, karena dia pengen tahu kapalnya ini bisa ngalir, bisa ngapung apa tidak, dia bawa ke sungai. Ketika di sungai dia coba sedikit, ngapung ya, ngapung. Tiba-tiba ada air dari sana, ngalir keras, ombak. Kapal itu mulai hilang. Dia lari, dia kejar, Bapak. Dia terus kejar. Dia tanya di kampung di bawah yang dialiri sungai, tahu nggak kapal ini? Tahu nggak kapal ini? Gak ada. Sampai di sebuah toko yang jual banyak hal, dia lihat kok ada kapal mirip kapalku. Dia deketi, Pak saya boleh lihat kapal itu? Ya, dilihat, wah sampai
detailnya itu nama inisialnya ada. Lalu dijelaskan, Pak, ini kapal saya yang hilang. Kenapa kok bisa di sini? Nggak tahu. Pokoknya sekarang ini milik saya. Kalau kamu mau kapalmu balik, ini kapal saya sekarang, kamu bayar dengan harga sekian. Mahal Bapak Ibu Saudara, namanya pemuda ya. Oh baik, saya pulang dulu. Dia kerja keras, berkorban untuk membeli sesuatu, yaitu kapal. Beberapa bulan kemudian dia kembali lagi, dia kasih uangnya, bayar lunas, dan dia bawa kapal itu pulang. Ketika bawa kapal itu pulang, ditaruh di tempatnya, sekarang kamu milikku. Bapak Saudara, ada dua alasan kenapa kapal ini miliknya. Yang pertama, karena dia yang menciptakan. Yang kedua, kapal itu sempat hilang dan dia sudah tebus dan bayar. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu pencipta kita. Dialah pemilik hidup kita. Kita sempat hilang, nggak peduli Tuhan, nggak peduli apapun, nggak peduli udah Tuhan-Tuhanan gereja-gereja, nggak peduli. Kita nggak akan masuk surga. Tapi Tuhan rela turun, bayar harga, bukan emas perak Bapak Ibu Saudara, tapi nyawa. Nyawa dikasih. Bukan matinya gampang ditembak selesai, bukan. Matinya harus menderita. Supaya nebus tangan kita yang berdosa. Pikiran kita harus tebus dengan mahkota dulu. Kita ini miliknya. Mari katakan sama-sama, saya milik Yesus. 1, 2, 3. Saya milik. Kalau kita ini miliknya, kenapa kita ini khawatir? Kalau keluarga kita serahkan dalam tangan Tuhan, kenapa kita khawatir akan keluarga kita? Kalau pekerjaan kita doakan setiap hari. Dan kita ajak Tuhan merencanakan, kenapa kita khawatir? Bapak Ibu Saudara, Bapak di sorga itu tahu yang kita perlu. Kita ini milik. Bapak Ibu Saudara, nanti kita nyanyi sama-sama ya. Tuhan tahu. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, pernah gak kita ini menangis? Bapak Ibu Saudara, saya mau saksi sedikit. Bapak Ibu Saudara, di awal September, Oktober, saya diberi mandat sama Bapak Gembala. Ishak, bangun babatan, harus renovasi. Siap. Bapak Ibu Saudara, saya umumkan kepada jemaat butuh 250 juta. Tahu Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi? Untuk bangunan saja itu bisa 3 kali lipatnya 250 juta. Saya salah hitung. Ya, manusia bisa salah hitung. Apa yang terjadi? Saya pulang itu saya mikir, aduh Tuhan. Saya nggak mungkin narik 250 juta pengumuman kan? Oh kurang Bapak Ibu Saudara. Kan nggak mungkin. Saya doa Tuhan, tolong saya. Saya khawatir Bapak Ibu Saudara. Manusia daging khawatir, saya susah tidur. Lalu saya masuk dalam doa, Tuhan, aku tahu, aku ini hamba-Mu. Dan rumah ini, gereja ini milik-Mu Tuhan. Tuhan, berkati. Saya doa Pak. Kebetulan kita puasa 40 hari, ini luar biasa Pak. Saya doa, Tuhan tolong. Lagi santai nyetir Pak Besar, tiba-tiba ada yang telepon ya. Yang bangun yang telepon. Insinyur yang bangun yang telepon. Lalu saya ditelepon, iya, halo, oh iya. Loh, Bapak Ibu Gembala sama Pak Ishak ini belum ngerti ya? Ngerti apa? Itu semua bangunannya, itu saya yang nanggung. Waduh Pak Ibu, saya pengen nangis itu ya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Oh semua bangunannya saya yang nanggung.
Oh, saya doakan. Bapak Ibu Saudara, masalah belum selesai. Ternyata soundnya harus diganti. Bapak Ibu Saudara, soundnya harus diganti, dibutuhkan dana sekitar 450 juta. Lebih dari hitungan saya tadi kan, 250. Loh, Bapak Ibu Saudara, saya doa setiap hari Minggu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang mensupport saya luar biasa. Dari seluruh jemaat dikumpulkan pelan-pelan. Wah, saya tahu Bapak Ibu Saudara, berapapun yang Bapak Ibu Saudara beri, itu karena Tuhan yang gerakkan. Dan Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara. Wah, saya terima. Setelah saya kumpulkan semua, hampir 100 juta. Bapak Ibu Saudara, yang butuhkan 450 juta. Wah, saya pengen Natalan di sana, belum bisa Bapak Ibu Saudara ya. Atapnya belum bisa ditutup kalau nggak beli sound. Karena harus pakai sling Bapak Ibu Saudara, dari atas. Kalau slingnya digandolkan plafon, ambruk. Harus dari paling besar besi yang paling atas. Tuhan, ya apa ini nggak bisa selesai. Butuh dana. Jemaat sudah berusaha Tuhan. Saya namanya manusia bisa khawatir. Saya doa Tuhan, ketika saya nggak bisa tidur, sekali lagi, saya ini cuma hamba-Mu. Saya bukan pembisnis, saya bukan pengusaha, saya nggak tahu jalannya. Tapi Tuhan tahu. Bapakku yang di sorga itu tahu. Malam Natal, wah Bapak Ibu Saudara yang penuh ya sampai atas Bapak Ibu Saudara ya. Saya di depan, disalami. Pak Ishak, doa Pak Ishak sudah dijawab untuk saya. Saya akan tutup untuk sound. Sejumlah yang Pak Ishak sebutkan tadi, saya akan tutup. Bapak Ibu Saudara, dan hari ini sudah terkumpul semua dana. Tuhan cukupkan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Manusia bisa salah hitung Bapak Ibu Saudara. Kita semua bisa salah hitung 2023. Tapi Bapak kita di sorga itu tahu yang kita perlu. Dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Ayo kita dukung doa, pembangunannya lancar, segera boleh kembali untuk digunakan ya, untuk melayani mengasihi Tuhan. Kita semua nggak tahu masa depan, kita bisa salah hitung. Tapi Bapak di sorga tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Tidak pernah salah hitung. Dia menjawab tepat. Dan waktunya tepat, apa yang diperlukan tepat, dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, Matius 7 mengantarkan kita dalam pengenalan yang lebih dalam akan Bapa kita di sorga. Matius 7 ayat 9 ayat sampai 11 dikatakan di sana, adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang memintanya. Bapak di sorga itu akan memberikan yang baik kepada anak-anak yang memintanya. Semua itu dicari bangsa-bangsa, makan, minum, pakai, kerjaan, ya kan? Tuhan angkat jabatan, banyak orang rebutan kursi. Tuhan tahu, dan Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan kapasitas kita, sesuai apa yang kita perlu. Karena itu kenalah Bapak di sorga. Ya, tinggal kanan kiri katakan, sudah kenal belum? 1, 2, 3. Yang nggak ngikuti khotbah, kenal apa? Kenal sopo kan gitu Bapak Saudara. Sudah kenal belum? Kenal siapa Bapak Saudara? Bapak di sorga. Bapak di sorga nggak pernah tinggalkan kita. Dialah Yehova Rafa, menyembuhkan. Dia yang mencukupi hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengatasi khawatir gimana? Yang pertama, semakin mengenal Bapak kita di sorga. Ya, semakin kenal nggak takut, Dia yang pelihara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, semakin mengejar kebenaran. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita orang yang bersalah, kita akan takut. Kalau kita orang berdosa, kita akan takut. Tapi kalau kita orang benar, kenapa kok takut? Bapak Ibu Saudara, jelas
Yakobus 5:16b, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar. Hari ini kalau kita tambah benar, doa kita itu pasti dijawab Tuhan. Semakin kejar yang benar. Kenapa kita takut? Baik saudara, orang yang benar itu tidak perlu takut. Tuhan yang bela. Ya, contoh siapa? Yusuf. Yusuf itu dijual. Baik saudara, nggak enak ya dijual sama saudara sendiri supaya nggak itu warisan, supaya nggak dapat warisan. Dijual. Kelihatannya dia turun. Siapa yang mau ngangkat Yusuf dari budak? Siapa? Bapaknya nggak tahu. Saudaranya nggak peduli. Siapa yang mau ngangkat Yusuf? Dengar baik-baik, yang mau ngangkat itu Tuhan. Kenapa? Karena Yusuf benar. Ketika dia mulai naik kerja di Potifar, dia punya pilihan. Hidup senang-senang dalam dosa, apa hidup benar? Bapak saudara, kalau senang-senang dalam dosa, dia lupakan mimpinya menjadi posisi yang tinggi. Tapi dia pilih hidup benar. Apa yang terjadi Bapak saudara? Tuhan terus angkat dia sampai jadi wakil Firaun. Dengar baik-baik, firman Tuhan berkata, hidup orang benar itu naik. Boleh katakan sama-sama naik. 1, 2, 3. Tangannya boleh ikut, sudah mandi semua Bapak saudara ya. Tangannya boleh ikut ya. 1, 2, 3. Naik, bukan turun. Kita semua juga 2023 tambah naik. Omsetnya tambah naik. Kesehatannya tambah naik. Keluarga kita tambah bahagia, naik. Oh, beri tepuk tangan yang terbaik buat Pak. Orang kalau benar itu naik. Jangan ditipu dunia, benar tapi tipu, benar tapi salah. Yusuf awal-awalnya kelihatannya turun. Tapi perjalanan Yusuf naik. Kita semua juga akan naik. Baik saudara, Amsal 4 ayat 18 memperkuat apa yang kita katakan ini. Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu di mana Pak Besar? Di atas. Dari timur, sana kan timur ya, Enjeran Pak. Timur naik terus sampai atas dan berhenti. Ini nggak ada lanjutan ayatnya. Lalu turun, lalu masuk, lalu tenggelam, nggak ada. Sampai rembang tengah hari, berhenti di sana. Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kapan? Kalau hidup benar. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Waktu kita benar, kenapa kita khawatir? Tuhan itu menjawab doa kita. Tuhan menuntun kita sampai top paling atas. Hidup kita naik. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengatasi kekhawatiran? Yang pertama, semakin kenal Bapak kita. Kenapa kita takut? Ya kurang kenal sama Bapak kita. Burung aja dipelihara, bunga aja dipelihara. Masa kita ini nggak dipelihara? Mustahil. Bapak Ibu Saudara, saya dengar kesaksian ya. Ada salah satu murid saya, dia belajar. Bapak Ibu Saudara, mungkin dari keluarga yang biasa. Oh, banyak orang biasa masuk Surabaya belajar. Tahukah Bapak Ibu Saudara? Pasar Keputaran. Siapa yang tahu Pasar Keputaran? Oh, tahu semua ya, apalagi ibu-ibu ya. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak punya duit di Surabaya itu nggak akan kelaparan. Karena di Pasar Keputaran itu nanti dipisahkan. Ini sedikit bagus, kurang bagus sedikit, dipisahkan. Lalu setelah dagang jam 3, jam 4 ditinggal pulang. Sayur tadi yang sedikit jelek itu gelempangan semua di dalam satu keranjang gitu. Itu bebas mau diambil, mau diapakan. Di Surabaya nggak akan kelaparan asalkan bisa makan sayur, Pak Saudara. Ya. Oh, ini ada caranya. Semua itu ada jalannya kok, Pak Saudara. Asalkan kita mau belajar, jangan malas. Kalau malas nggak bisa diberkati Tuhan.
kita harus rajin dan kita mau hidup benar. Boleh senggol kanan kiri katakan jangan males. Tahun baru pesan Tuhan. Jangan males kenal Bapak kita. Jangan males jadi benar. Ayo kita harus semakin benar. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayat 34. Kita harus semakin mengerti kehidupan. Bapak Ibu Saudara, saya kasih terjemahan yang lebih tepat ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kok ada perbedaan? Kita baca ya sedikit ya. Matius 6 ayat 13 dalam terjemahan nasional New American Standard. Dikatakan di sana, therefore do not be anxious for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. Artinya apa? Jangan khawatir akan besok. Besok itu akan memelihara jalannya sendiri. Nanti ada masalah, iya cukup untuk sehari itu aja masalahnya. Kenapa kok khawatir? Bapak Ibu Saudara, ini kenapa kok bisa beda terjemahannya? Karena dalam bahasa asli, Alkitab kita dalam bahasa Yunani mengatakan seperti ini. Memang ada keterbatasan bahasa. Ya. Contoh, Bapak Ibu Saudara, kasih dalam bahasa Yunani ada berapa Bapak Ibu Saudara? Ada 4 ya. Agape, kasih tanpa syarat. Philia, kasih persaudaraan. Ya. Storge, kasih kepada orang tua. Dan yang terakhir apa Bapak Ibu Saudara? Eros, ya, kasih kepada suami istri. Oh beda. Tapi dikatakan di Alkitab sama, cinta kasih. Sama dengan ini Pak. Khawatir itu juga ada beberapa kata, beberapa pemakaian. Tuhan mau berkata kepada kita, jangan khawatir akan besok. Besok itu ada jalannya Tuhan sendiri untuk menolong kita. Kenapa kita khawatir untuk besok? Saya kasih contoh Pak Ibu Saudara ya. Maria, kita ngomong Natal ya. Maria, ketika Maria terima kabar dari malaikat, Maria tahu nggak bakal nikah sama siapa? Hamil, mau nikah sama siapa? Dia mikir, jangan-jangan aku Jonas terus. Apa Jonas Pak Ibu Saudara? Jomblo ngenes, anak muda semua ngomong aku Jonas. Mau nikah sama siapa? Hamil. Lalu hidupi anak ini pakai duit apa? Oh dia perempuan biasa, nggak bisa kerja. Bukan orang kaya raya, nggak dapat warisan kok. Tapi Maria nggak khawatir. Tapi dia bersuka cita. Karena dia tahu, dia percaya Tuhan yang pelihara dia. Ternyata Tuhan ngomong Yusuf yang jadi suaminya. Ternyata Tuhan kirim orang Majus dari timur, dari tempat yang jauh. Dengar Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin yang berkati kita bukan saudara kita. Tapi Tuhan bisa kirim dari tempat yang jauh. Luar kota, luar negeri, gak kenal. Bisa berkati Bapak Ibu Saudara. Orang Majus gak kenal. Datang. Memberi emas, kemenyan, dan mur. Bukan mur bait Bapak Ibu Saudara ya. Nanti Tuhan Yesus jangan-jangan kecil main mur gitu ya. Bukan. Dipakai apa ini? Ya kan? Bukan Pak Ibu Saudara ya. Mur itu untuk mempersiapkan orang mati. Bisa dijual. Ya. Dari sisa gold, ya, kemenyan dan mur. Tuhan Yesus dipelihara, Maria dipelihara. Pak Ibu Saudara, selama kita berjalan bersama Tuhan, kita nggak tahu jalannya. Tapi Tuhan pelihara. Kenapa kita khawatir? Satu kali Pak Ibu Saudara, seorang pemuda dia naik kereta. Ketika naik kereta mau pulang, dia nggak bawa handphone, nggak bawa jam. Lalu tanya sama om sebelahnya, kebetulan cuma berdua, tanya, om sekarang jam berapa? Om itu cuma noleh, diam lagi. Loh, dikira nggak dengar Bapak Ibu Saudara? Pemuda ini ngomong lagi, om sekarang jam berapa? Om itu noleh, gedek-gedek, diam lagi. Terakhir dia ngomong, om tolonglah om, saya perlu tahu jam ini om. Tolong om, kasih tahu saya jam berapa. Om itu noleh, lalu dia diam lagi. Lalu anak mudanya tanya, om, kenapa sih om ini nggak mau ngasih tahu? Cuma ngasih tahu jam gitu loh.
Jam berapa? Udah om. Oh enggak, nanti kamu kalau tanya jam habis gitu tanya ngobrol tujuannya kemana, ngapain? Oh kamu kuliah, aku mau pulang. Nanti kalau kita ngobrol akrab, turun istriku itu ramah, kamu pasti diajak makan. Kalau kamu diajak makan, kamu masuk rumahku, kamu nanti mandi di rumahku. Lalu kamu lihat anakku perempuan cantik, pasti kamu naksir. Kalau kamu naksir, aku gak mau punya mantu, gak punya jam kayak kamu. Waduh, mikir, takut jam itu sampai jadi besanan, Mbak Saudara ya. Jadi ngambil mantu, waduh. Itu pikiran kita loh. Jangan-jangan tahun depan itu susah kayak gini. Nanti aku mesti apa ya? Oh, hati kayak gini. Waduh, kita mau pikir pusing, pikir. Tapi masih 2022, Pak. Oh, capek tenaganya. Saya bisa dengar baik-baik. Setiap hari Tuhan juga menyediakan pertolongan yang baru untuk kita. Gak tahu Tuhan tolong. Contoh terakhir, Bapak bisa kapan Tuhan disebut Yehovah Jireh, Allah yang mencukupkan? Kapan? Waktu Abraham berangkat sama Ishak, naik ke Gunung Moria, mau mempersembahkan Ishak. Abraham ngomong apa sama pegawainya? Nanti kami kembali. Lo Abraham itu gak tahu loh ini mati apa enggak. Tapi imannya Abraham apa? Nanti kalau mati Tuhan bisa bangkitkan. Roma 4:19. Iman Abraham, kalaupun Ishak mati, gampang bagi Tuhan ini bangkitkan. Gampang. Aku gak perlu takut. Nanti kalau di sana pasti ada jalannya Tuhan. Itu pikirannya Abraham. Dia jalan sama Ishak ya santai Bapak Saudara ya. Dia gak cari mana kambingnya, mana dombanya, ini ono tali, ono kayuwe, ya. Jojo bapakku wis kehilangan kesadaran, ini ya apa, ini ya kan. Ishak santai. Iman itu turun dari orang keluarga, Pak Saudara ya. Ingat baik-baik. Kalau bapak ibunya beriman, anaknya pasti beriman. Tapi kalau bapak ibunya nggak beriman, ke gereja jarang, sama Tuhan itu biasa-biasa. Oh jangan harap anaknya, masuk sekolah minggu, pelayanan, jangan-jangan imannya dahsyat. Oh enggak, bisa diturunkan. Lanjut Pak Saudara, ya, ketika Abraham dan Ishak itu naik, Ishak sudah diikat Pak Saudara. Seperti gambar tadi, matanya sudah ditutup Pak Saudara ya. Abraham gemeter Pak Saudara, kehilangan anak, janji 25 tahun, ini mau mati. Tapi dia percaya, Tuhan punya jalan. Nanti tak tusuk, Tuhan mau sembuhkan langsung instan, atau nanti ini mati dulu dikasih kain kafan dulu lalu dibangkitkan. Tuhan bisa kok. Itu imannya Abraham. Apa yang terjadi? Tuhan berkata stop Abraham, lepaskan Ishak. Ada kambing. Ini nggak tahu ini domba ini dari mana. Kok Ishak tersesat? Nyangkut di sebelahnya Abraham. Ini kan nggak tahu kan? Nggak tahu. Saya kasih gambar tadi, coba dilihat. Dombanya di mana Pak? Di semak itu, kecil. Abraham nggak lihat. Loh tadi waktu berangkat nggak lihat. Tapi detik-detik kemudian Tuhan punya cara untuk nolong Abraham. Tetap mempersembahkan korban yang berkenan kepada. Nanti ya 1 Januari Tuhan punya cara nolong kita. 2 Januari Tuhan punya cara nolong kita. 3 Januari Tuhan punya cara nolong kita. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai Natal lagi. Tuhan punya cara nolong kita. Kita gak bisa ngelawan Tuhan pikiran kita. Kita pikiran cuma cetek. Tuhan itu bisa pakai siapa aja, kapan aja. Tuhan mau pilih Saul, keledainya hilang, turun Mbak Saudara. Ya, turun cari keledai, diurapi jadi raja. Tuhan itu bisa pakai siapa saja, dalam kondisi apa aja. Mungkin hari ini kita sedang dalam kehilangan sesuatu. Oh tenang, masih dalam rencana Tuhan. Tuhan akan membuat hidup kita ini naik. Ingat tadi firman Tuhan ya. Yusuf kok dijual ke Mesir, ke Ismail lalu ke Mesir. Loh itu jalannya Tuhan. Walaupun kelihatannya turun, tapi ujungnya pasti naik. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Yesus. Semua tokoh Alkitab kalau ditanya, ya apa caranya? Gak tahu.
Yusuf di penjara, ya apa caranya kamu bebas? Tidak tahu, tidak tahu. Daud, kamu diurapi jadi raja, ya apa caranya kamu jadi raja? Gak tahu, gak tahu. Kita semua ditanya 2023, ya apa caranya kita sukses? Gak tahu. Ya apa caranya keluarga kita sukses, bahagia? Oh, gak tahu. Kita cuma lakukan bagian kita, berdoa. Jadi benar, bagiannya Tuhan memberkati hidup kita. Ya, jadi semua tokoh kita itu nggak tahu, ya, nggak tahu jalannya. Isa nggak tahu kalau nabur akan 100 kali lipat balik, nggak tahu. Tuhan punya cara setiap hari untuk menolong kita. Karena itu jangan khawatir. Setiap hari dalam musim hidup kita, Tuhan akan buka jalan. Bahkan rambut ini jatuh, Tuhan yang izinkan. Kalau Tuhan nggak izinkan, rambutnya nempel semua. Mari kita semua percaya, semakin mengerti kehidupan. Ya, Pak Ibu Saudara, mengerti kehidupan apa? Setiap hari Tuhan selalu tolong kita. Tuhan berkati kita semua. 3 cara mengatasi ketakutan. Yang pertama, ayo kita semua semakin mengenal Bapa di sorga. Kalau burung dipelihara, kalau bunga dipelihara, Bapak kita penuh kasih. Masa kita kesayangannya nggak dipelihara? Gak mungkin. Yang kedua, Pak, misalnya, ayo kita mengejar kebenaran. Doa orang benar itu pasti dijawab. Dan jalan orang benar sama-sama pasti naik, ya. 1, 2, 3 pasti naik. Yang ketiga, Pak Ibu Saudara, semakin mengerti kehidupan. Tuhan itu menuntun kita dari hari ke sehari. Setiap hari Dia punya cara menolong kita. Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Ya Tuhan, saat menangis Tuhan tahu, Kau tahu saat berdoa, setiap tetesan air mata kami Kau tahu. Tuhan berkati saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sedia. Mari katakan dengan iman. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Kami percaya Tuhan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat
Tuhan. Sekali lagi, saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Saat menangis Tuhan tahu, Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. saat kau perlu, Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Pejamkan mata kita. Mungkinkah ada hari-hari kita menangis? Mungkin kita sedang sedih dengan banyak hal. Kita merasa tidak ada harapan. Tuhan tuh mengerti semua bahasa. Bahasa tetesan air mata kita Tuhan mengerti. Dan Dia bukan Bapak yang tidak peduli. Dia Bapak yang peduli. Karena itu bukan hanya yang bersaksi tadi yang dapat mujizat. Bukan hanya kami hamba-hamba Tuhan yang dapat mujizat. Karena Dia Bapak kita semua. Karena itu hari ini, ayo letakkan tangan Anda di dada Anda. Mari kita berdoa. Naikkan doa di akhir tahun ini. Mungkin ada yang mau bersyukur, naikkan syukur kita. Ayo kita berdoa. Saat kita minta, Tuhan jawab. Saat kita berdoa, Tuhan jawab, Tuhan dengar. Saat kita perlu, Tuhan sediakan. Ayo kita jangan lemah iman. Jangan goyah, jangan khawatir, jangan takut. Ayo kita mengandalkan Tuhan. Oh Tuhan, mari berseru. Haleluya. Kami percaya ada kemenangan di dalam-Mu. Ada kuasa bersamamu. Ada mujizat. Mungkin ada yang lelah untuk sakit. Kau berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Mungkin ada lelah untuk keluarga yang broken. Tuhan pulihkan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saya undang pelayan Tuhan berjamaah suci. Mari maju ke depan. saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Ini iman kami Tuhan. Kami percaya saat kami berdoa hari ini di rumah Tuhan, Tuhan mendengar doa kami.